Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Rahmayanti dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara, yang tepatnya di negara Singapura. Perkembangan Islam di Singapura. Yang pertama, letak geografis. Kedua, penduduk. Tiga, cara masuk agama Islam ke Singapura. 4, awal kedatangan Islam ke Singapura. 5, perkembangan agama Islam di Singapura. 6, kesimpulan. Letak geografis Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang terletak di penghujung selatan Semenanjung Malaya. Luas wilayahnya sekitar 583 km persegi. Penduduk. Jumlah penduduk Singapura sekitar 4,99 juta jiwa. Mereka menganut agama di antaranya Islam sejumlah 14,9%, dan mayoritas beragama Buddha sejumlah 42,9%, ateis sejumlah 14,8%, Kristen 14,6%, Taoisme 8%, Hindu 4%, dan kepercayaan lain sejumlah 0,6%. Kemudian, cara masuk agama Islam ke Singapura. Agama Islam masuk ke Singapura melalui jalur pertama, perdagangan, yaitu dilakukan oleh bangsa Arab yang melalui daerah perairan Singapura. Kedua, pernikahan, dilakukan oleh pedagang Arab dengan penduduk setempat yang kemudian tinggal dan menetap di Singapura. Selanjutnya, awal kedatangan Islam ke Singapura. Singapura pada awalnya berada di bawah kekuasaan Sultan Johor yang menetap di Kepulauan Riau Lingga. Keadaan Singapura yang awalnya merupakan daerah kekuasaan Sultan Johor yang didiami oleh etnis Melayu telah memberikan jalan bagi masuknya Islam ke Singapura. Islam masuk dan berkembang sangat pesat di sana, yaitu melalui jalur perdagangan maupun pernikahan, dan lama-kelamaan mereka membentuk komunitas tersendiri dan mendirikan perkampungan di sana. Perkembangan agama Islam di Singapura. Perkembangan Islam di Singapura tidak terlepas dari penyerapan suatu praktik hukum atau norma yang harus sesuai dengan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi setempat. Singapura merupakan negara dengan perkembangan yang pesat dengan adaptasi hukum Inggris. Meskipun demikian, umat Islam di Singapura tetap mengusahakan hukum Islam di negara Singapura. Akhirnya, pada tahun 1966 Masehi, pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima undang-undang administrasi hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hans dalam program Sapa Santri. Kali ini saya berada di Singapura. Saya yakin para pemirsa sudah ada atau bahkan banyak yang datang ke Singapura ini untuk melihat keindahan kotanya, kebersihannya, dan juga pencakar langitnya. Tapi kali ini saya akan ajak para pemirsa untuk melihat bagaimana aktivitas dan juga sejarah komunitas muslim yang ada di Singapura ini. Semangat Ahad pagi bersama Sapa Santri Kompas TV. Minggu hari ini, saudara akan kami ajak berjalan-jalan ke salah satu negara di ASEAN yang dikenal maju. Meski memiliki letak geografis yang kecil, namun memiliki kemajuan pesat dalam bidang ekonomi dan teknologi, serta sumber daya manusianya. Saudara kami ajak untuk mengintip sedikit sejarah tentang Islam di negara yang memiliki luas 620 km bernama Singapura. Meskipun Islam bukan agama mayoritas, namun perkembangan dan jejak Islam di negara Singapura ini juga ikut menjadi sejarah penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Bahasa resmi dari Singapura adalah bahasa Inggris. Singapura berdiri pada tanggal 9 Agustus 1965 atau keluar dari negara Federasi Malaysia. Negara ini menganut paham sekuler modern
di mana pemerintah bersikap netral terhadap semua agama dan ras. Karena itulah Singapura memiliki penduduk dari berbagai ras dan penganut berbagai agama. Prinsip kunci yang ada di Singapura mengenai setiap penyerapan suatu praktek hukum atau norma harus sesuai dengan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi setempat. Secara persis kapan Islam masuk ke negara ini itu sulit dibuktikan, dan melalui apa itu pun masih menjadi kajian. Yang jelas masuknya Islam di Singapura, salah satu komponen interaksi masyarakatnya adalah melalui perdagangan. Karena memang Singapura merupakan negara yang memiliki pelabuhan transit bagi kapal dagang laut yang keluar masuk dari berbagai wilayah di dunia. Alhamdulillah, Islam telah cukup lama di Singapura, mungkin lebih 200 tahun. Dan umat Islam di Singapura alhamdulillah berpegang teguh dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Daripada dulunya lagi, ahli dakwah dari Nusantara sering melalui Singapura, dan mereka mengasaskan masjid-masjid, madrasah-madrasah, pengajian-pengajian dari dahulu sehingga sekarang. Dengan adanya pelabuhan lintas benua Asia Pasifik dan Asia Tenggara inilah, Islam mulai dikenal oleh penduduk Singapura. Melalui pernikahan dan transaksi barang, lambat laun Islam mulai dianut oleh sebagian penduduknya lewat pedagang asal Timur Tengah atau Hadramaut yang ikut mencari rejeki di Singapura. Subhanallah pemirsa, banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan ketika saya berkunjung di Masjid Ba'alawi ini. Betapa pentingnya akhlak ketika kita ingin menciarkan agama Islam dan bisa diterima oleh semua pihak. Artinya, seperti halnya ketika kita di madrasah, ketika kita belajar akidah, pasti didampingi dengan akhlak. Oleh karena itu, marilah jaga akhlak kita. Insya Allah dengan seperti ini, maka syiar kita akan diterima oleh banyak orang. Masih banyak informasi tentang dunia santri dan dunia Islam di seluruh dunia, tetap dalam program Sapa Santri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura kurang lebih 14,9% dari jumlah penduduk. Sebagai tempat pusat kegiatan Islam, ada kurang lebih 80 masjid yang ada di sana. Pada tanggal 1 Juli 1968, dibentuklah MUIS atau Majelis Ulama Singapura yang mempunyai tanggung jawab aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Terima kasih telah menyaksikan video PPT pembelajaran SKI dari saya tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara, tepatnya di negara Singapura. Semoga PPT ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanyalah seorang hamba, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.